Kelompok 1, para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Yang pertama, ada subjek di dalam dan di luar perusahaan. Yang kedua, hubungan hukum para subjek. Yang ketiga, para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa itu subjek? Secara keseluruhan, subjek adalah pemegang hak dan kewajiban yang dijamin suatu hukum yang berlaku, atau setiap orang yang menjadi pemangku hak dan kewajiban. Setiap manusia, baik warga negara maupun warga negara asing, dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya, adalah subjek hukum. Kemudian subjek hukum ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama itu ada manusia dan yang kedua itu badan hukum. Nah, manusia sendiri menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak apabila kepentingannya diperlukan. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Selanjutnya ada badan hukum. Badan hukum merupakan kumpulan dari manusia pribadi yang menjalankan tugas sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Untuk bisa disebut sebagai subjek hukum, maka suatu badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu ada dua. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya. Yang kedua, hak atau kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Kemudian badan hukum terbagi atas dua. Yang pertama, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak dalam suatu negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif ataupun pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Kemudian yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum privat sendiri itu ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang-orang di dalam badan hukum tersebut. Badan hukum itu merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi atau orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya yang menurut hukum berlaku dengan sah. Contoh badan hukum privat diantaranya perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan yang didirikan oleh para petinggi atau anggotanya, badan amal, badan wakaf, perkumpulan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada subjek di dalam dan di luar perusahaan. Yang pertama, di dalam perusahaan atau intern itu ada komisaris, direktur, manajer, pimpinan cabang, dan yang terakhir itu karyawan atau pekerja. Yang kedua, di luar atau ekstern itu ada agen atau distributor, maklar, komisioner, pengacara, dan yang terakhir notaris. Kemudian penjelasan subjek intern perusahaan. Yang pertama itu komisaris. Merupakan organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan Dewan Komisaris yang memiliki tugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan suatu perusahaan atau perseroan. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban komisaris dalam perseroan atau perusahaan. Tugas komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan.
Segala kesalahan dan kelalaian oleh komisaris dapat dalam menjalankan tugasnya melahirkan pertanggungjawaban pribadi dari komisaris bersangkutan kepada perseroan atau perusahaan dan pemegang saham perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, direktur memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dan berkedudukan sebagai eksekutif pada perusahaan atau perseroan. Kedudukan direktur atau yang biasa disebut sebagai direksi pada dasarnya bertindak sebagai bentuk eksekutif itu dibatasi oleh anggaran dasar suatu perseroan atau perusahaan. Bila bertindak di luar wewenangnya, maka anggota direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketiga ada manajer. Nah, manajer ini bertanggung jawab penuh untuk menciptakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan rencana pada suatu tujuan perseroan ataupun suatu perusahaan. Yang keempat, ada kepala cabang. Nah, kepala cabang bertanggung jawab memimpin dan mengelola kegiatan usaha bisnis atau perusahaan di bagian atau sektor cabang. Dan yang terakhir itu ada pegawai yang bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan perseroan atau perusahaan. Kemudian lanjut, subjek eksternal perusahaan. Penjelasannya, yang pertama itu agen atau distributor, merupakan orang atau pihak yang melayani beberapa pengusaha sebagai pihak ketiga yang mempunyai hubungan tetap. Hubungan antara pengusaha dengan agen perusahaan ini adalah sama tinggi dan sama rendah. Seperti pengusaha dengan pengusaha. Agen perusahaan juga mewakili pengusaha, maka ada hubungan pemberian kuasa. Agen ini berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekerja yang terikat oleh perjanjian kerja dengan pihak pengusaha. Secara prinsip, agen memiliki usaha sendiri dan bekerja untuk kepentingan sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengageni penjualan barang tertentu. Nah, jadi intinya agen ini adalah seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjualkan barang-barang keluaran perusahaan lainnya. Arti penting dari kedudukan agen tersebut adalah adanya hubungan tetap dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang itu, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan menjual barang-barang itu melalui perusahaan lainnya. Agen seperti ini dalam praktik dikenal dengan agen tunggal atau sole agent. Yang kedua yaitu makelar atau broker, yaitu mempunyai tugas yang mirip dengan agen, yaitu sebagai perantara yang menghubungkan pihak ketiga, namun makelar ini mempunyai hubungan tidak tetap. Nah, menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau sekarang Presiden, atau pembesar yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan berwenang untuk itu. Dalam pasal 62 ayat 1, makelar dapat mendapat upahnya yang disebut dengan provisi. Sebagai perantara atau pembantu pengusaha, makelar mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan pengusaha. Hubungan ini tidak sama halnya dengan pengacara, tetapi lain dengan hubungan antara agen dengan perusahaan. Adapun sifat hukum dari hubungan tersebut adalah campuran, yaitu sebagai pelayan berkala dan sebagai pemberian kuasa. Nah, jadi makelar ini adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Adapun beberapa macam perjanjian menurut pasal 64 yang dapat dibuat oleh makelar yaitu yang pertama, perjanjian jual beli barang dagangan, perjanjian kapal-kapal, obligasi, efek-efek, wesel, aksep, surat-surat berharga lainnya. Kemudian tugas-tugas pokok makelar diantaranya adalah memberi perantara dalam jual beli, menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup, kemudian menaksir untuk bank hipotek dan maskapai asuransi, mengadakan monster-monster, barang-barang yang akan diperjualbelikan, menyortir yang akan diperjualbelikan, memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian, menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas suatu barang. Kemudian lanjut, kewajiban seorang makelar. Mengadakan buku catatan mengenai tindakan sebagai makelar, kemudian setiap dan sedia
setiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari buku kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada komisioner atau orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggung jawab orang lain dengan mendapat komisi. Nah, kemudian pengertian komisioner menurut pasal 76 KUHD adalah orang yang menyelenggarakan perusahaan untuk mengadakan atas perintah dan perhitungan orang lain yang disebut komiten, akan tetapi persetujuan tidak dilakukan atas nama komitennya, melainkan atas nama sendiri atau firmanya, dan dengan ini menerima upah yang disebut provisi atau komisi. Adapun ciri-ciri komisioner diantaranya: 1. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagaimana halnya maklar. Yang kedua, komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri. Kemudian, yang terakhir, tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten. Lalu kapan berakhirnya pemberian kuasa perjanjian komisioner? Yang pertama itu meninggalnya si pemberi atau penerima. Kemudian dicabutnya pemberian kuasa, pengambilan pemberi kuasa atau pemegang kuasa, pengampuan atau valid tidak mampu. Lalu hubungan pihak ketiga dengan komisioner ini adalah hubungan para pihak dalam perjanjian di mana komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tidak perlu tahu untuk siapa komisioner bertindak. Begitu pula komiten tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak. Tetapi semua biaya yang dilakukan oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten. Hal ini sesuai dengan pasal 76 dan 77 KUHD. Lanjut, yang keempat ada pengacara. Bertugas menjadi pembantu perusahaan sebagai pihak dalam berperkara di muka hakim dan segala urusan yang menyangkut hukum. Adapun hubungan hukum antara pengacara dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedangkan sifat hukumnya berbentuk pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Dan yang kelima dan terakhir itu ada notaris, bertanggung jawab dan bertugas membantu perusahaan dalam membuat suatu perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, hubungan antara notaris dengan pengusaha ini juga bersifat tidak tetap, artinya hubungan hukumnya bersifat pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Nah, kewenangan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 sendiri ada dua, yaitu pertama, membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glose, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau legalisasi. Sedikit tambahan bahwasanya komisioner ini tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten dan hanya menjadi pihak dalam perjanjian. Tetapi komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasa. Kemudian, apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu keseluruhan perbuatan atau suatu organisasi ataupun badan hukum yang dilakukan secara terus-menerus dalam kedudukan tertentu dan dilakukan untuk mencari keuntungan ataupun laba. Nah, perusahaan ini terorganisir secara sistematis, terbentuk karena memiliki tujuan tertentu, dan hubungan anggotanya itu bersifat kontraktual. Nah, jadi perusahaan ini termasuk badan hukum privat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum para subjek. Hubungan hukum antar subjek itu ada yang internal maupun subjek eksternal. Yang internal bisa berupa ketenaga kerjaan. Nah, yang eksternal ini bisa dalam bentuk perjanjian atau pemberian kuasa maupun perjanjian berkala. Ada juga perjanjian pemborongan, istilahnya gitu. Nah, untuk yang ketenaga kerjaan itu sendiri itu terjadi pada suatu internal perusahaan. Ya, seperti kita ketahui, ketenaga kerjaan di suatu perusahaan. Nah, itu ada bentuk hubungan hukum yang dilakukan cenderung berupa perjanjian kerja atau penandatanganan kontrak kerja pada suatu perseroan maupun perusahaan. Ini biasa hubungan hukum itu bersifat koordinasi atasan bawahan sesuai perjanjian kerja yang bisa juga kita jumpai dengan istilah idea of freedom of contract, yaitu sebagai yang menggunakan perjanjian sebuah hubungan. Nah, perjanjian kerja itu dalam bahasa Belandanya itu disebut Arbeidsovereenkomst, atau bisa juga kita jumpai pada pasal 1601 di poin A KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama atau buruh atau pekerja mengikat dirinya untuk dibawa perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Kita bisa juga jumpai dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pasal 1 ayat 14 yang memberikan pengertian, yakni perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh yang seperti itu tadi dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Nah, itu hubungan hukum di internal. Nah, untuk yang perjanjian atau pemberian kuasa itu terjadi kan eksternal tuh, eksternal perusahaan. Bisa misalkan yang seperti contohkan tuh kayak ke distributor, ke apa dan sebagainya gitu, ke kurator atau ke mana, notaris. Nah, hubungan hukum yang biasanya dilakukan adalah untuk perjanjian pemberian kuasa atau perjanjian berkala yang sifatnya koordinasi atau sejajar, karena sama-sama meskipun perusahaan yang kita buat kerjasama itu levelnya tidak sebanding dengan perusahaan kita misalkan, tapi perjanjiannya tuh setara gitu. Nah, biasa juga perjanjian ini tuh harus sesuai dengan MOU dari kedua belah pihak itu. Ya, misalkan perjanjian ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau enggak, perjanjian ini bisa tidak dijumpai. Misal pada pasal 1313 KUHP menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam satu orang atau lebih. Kayak gitu. Menjelaskan subjek dalam UU Ketenaga Kerjaan. Yang pertama itu ada pekerja atau buruh, merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut diatur menurut UU Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 tentang perumahan rakyat. Yang kedua pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan pemberian imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja.
Yang ketiga itu organisasi buruh, fungsinya itu untuk pelindung dan memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. Yang terakhir ini kuncinya itu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Sekian dari saya. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.